everyone, hari ini kita belajar dulu yuk sama Miss Tanti mengenai simple present tense, terutama untuk verb. Well, simple present tense, ya biasa sih rutinitas kalian aja seperti makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, mandi, dan lain sebagainya. Itu adalah rutinitas kalian dan secara tidak langsung sebenarnya kalian sedang melakukan kegiatan simple present tense. Ya, intinya adalah tentang keseharian kalian. Di sini ada 3 pola, yakni positive form, lalu kemudian negative form, dan juga question form. Nah, kayak apa sih keseruan mereka? Kita akan bahas satu-satu mengenai positive form, negative form, dan juga question form. Yuk. Ini nih bentuk positifnya. Jadi bentuk positifnya ini kalau kamu mengiyakan sesuatu, ya, artinya akan namanya iya berarti positif, tidak mengandung kata tidak, gitu ya. Nah, kalian harus tahu dulu nih positive formnya. Rumusnya adalah subject plus verb 1. Ataukah tambahkan s atau is, kita akan lihat tergantung dengan subjeknya. Subjeknya di sini ada I, you, they, we. I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami. I, you, they, we. Yang lain ada nggak? Ada dong. Misal, Dono and I, you and your mother, itu adalah 2. Artinya, yang lebih dari 1 kita akan kategorikan bahwa dia berteman dengan I, you, they, we. Gitu ya. Dan diikuti dengan kata kerja bentuk yang polos-polos aja. Jadi kata kerjanya itu tanpa tambahan apapun, ajek gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingat nih, Miss Tanti bilang bahwa subjek J atau jamak J bertemu dengan J itu ajek, kata kerjanya J plus J sama dengan okay, good job. Do you remember that? Yeah, exactly. Okay, well, gimana kalau tentang subjek tunggalnya? Untuk subjek tunggalnya ada he, she, it. Yang selain itu ada nggak sih? Ada dong. Contoh Dono, Dono saja. Kasino, Kasino saja. Tono, Tono saja. Tini, Mr. Jack, Mr. Bob, a cat, the train. Ya, itu cuma 1, gitu ya. Nah, otomatis kamu harus pakai kata kerja yang ditambahkan s, is atau ies. Jadi tergantung nih. Ibaratkan kamu lagi minum es krim, ya, makan apa, minum nih es krim, itu kan enaknya sendirian kan, masa sih es krim buat bareng-bareng tuh kalau es krim yang bentuk contong kan. Nah udah, kalau misalnya kamu lagi sendirian makan es krim, otomatis kata kerjanya tambahkan es aja. Contoh kalimatnya yakni they read a book every day. They read a book every day. Mereka membaca sebuah buku setiap hari. Jadi setiap hari mereka membaca buku. Rutinitas dan nggak pernah bolong, pasti baca. Atau menggunakan yang subjek tunggal yaitu she, kita lihat she, tunggal malah reads gitu ya. Jadi dia membaca. Artinya bukan dia membaca ya, bukan, tapi dia selalu membaca. Meskipun selalunya nggak ada, ini adalah simple present tense yang menunjukkan keseharian atau rutinitas kalian. Seperti halnya seorang pekerja atau yang memiliki profesi, ya. Seorang guru yang selalu mengajar, ya, polisi yang selalu mengamankan ketertiban masyarakat, lalu kemudian pilot yang selalu mengendarai sebuah pesawat gitu. Jadi otomatis selalu gitu, otomatis dia itu main fact-nya gitu, ya. Lalu kemudian ada juga kata kerja yang lain dengan menggunakan like. Like ini artinya suka, bukan seperti ya. Karena kalau misalnya seperti lucu dong, masa I like ice cream. Terus akan berarti aku seperti es krim? Bukan seperti itu ya. Nanti kalau beneran kayak es krim bisa diincer sama anak-anak nih, karena melihat Miss Tanti selezat es krim gitu. Ya, bukan ya. Jadi like ini artinya adalah suka. Jadi aku suka es krim. Siapa sih yang nggak suka es krim? Oke. Jadi begitu ya untuk bentuk positive formnya. Jadi kalian harus lihat subjeknya dulu, baru kalian bisa menentukan kata kerjanya. Gimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke mini testnya. Nah, ini dia nih, mini testnya ada 3. Kalimat pertama, a cat lives in my yard. Kira-kira betul atau enggak ya? Miss Tanti kasih 3 detik ya. 1, 2, 3.
Ya, gimana? Betul atau enggak? Kita lihat dulu nih subjeknya. A cat. Ada berapa? Kucingnya? Cuma satu ya. Karena cuma satu berarti sendiri. S. Oh, es krim nih. Berarti kata kerjanya harus ditambahkan S atau ES. Apakah betul? Ya, betul. Okay, now number 2. Monica and John lives in Jakarta. Betul atau salah? Kita lihat di bagian subjeknya. Monica and John. Monica and John tuh ada berapa orang sih? Ada 2 ya. Oke, kalau ada 2 berarti berteman dengan Ayu Dewi ya. Berarti J jamak nih, J. Bertemu J atau ajek. Loh, kok ketambahan S? Berarti betul atau salah? Tetot. Salah ya. Yang betul apa? Yes, yang betul adalah live. S-nya dibuang. Oke, next. Kita lihat, waduh, kepencet nih sama Miss Santi. Oke, nomor 3. Kenapa dikatakan salah? Udah, gitu aja. Gimana nih? She always go to the office every Monday. Kenapa? She tunggal, go. Harusnya tambahkan S atau S. Betul. Alasannya seperti itu. Karena di sini subjeknya tunggal, otomatis harus tambahkan S atau ES. Sehingga jawabannya menjadi goes, not goes. Gitu ya. Gimana, udah paham untuk positive form dalam simple present tense-nya? Kita akan lanjut ke negative form. Nah, ini nih kalau kamu mau menolak sesuatu. Kamu mau buah semangka nggak? Oh nggak usah, makasih, nggak. Jadi menolak itu arti kata tidak itu banyak ya, apalagi dalam bahasa Jawa. Enggak, ogah, moh, bebeh, apalagi banyak sekali ya. Oke, kalau dalam bahasa Inggris di sini terutama untuk simple present tense ada do not dan does not. Ya, untuk rumusnya perhatikan subjek bertemu dengan do atau does not plus verb one. Ingat semuanya pakai verb one ya. Kenapa verb one? Karena sudah ada do dan does. Kalau sudah ada do dan does, pasti verbnya menjadi kembali ke bentuk dasar yaitu verb one. Perhatikan juga di bagian subjeknya Ayu Dewi. Ayu Dewi. Ada Ayu Dewi jamak ya, harus menggunakan do. Jamak do. Oke. Lalu kemudian tunggal, ada he, she, it. Tunggal das. Jamak do, tunggal das. Ini diingat-ingat betul. Untuk kata kerjanya sudah nggak usah ditanyain lagi. Pasti kata kerja bentuk dasar. Karena sudah ada do dan das. Gitu ya. Oke. Sebagai contoh, you, Dewi, I do not read. I do not read. Do not ini kalau disingkat menjadi don't. I don't read. I don't read. Gitu ya. Untuk yang tunggal, he does not read. He doesn't read. Nah, ingat betul bahwa jamak do, tunggal does. Sebagai contoh kalimat di sini ada they don't read a book every day. Mereka tidak membaca sebuah buku setiap hari. Enggak setiap hari. Mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Maksudnya seperti itu. Di sini menggunakan like juga sama, ya. Like ini artinya suka, bukan seperti ya. I don't like ice cream. I don't like ice cream. She doesn't like ice cream. Aku nggak suka es krim gitu. Bukan aku nggak seperti. Tapi aku nggak suka ice cream. Tapi kayaknya semua suka ya. Oke, sudah paham dalam bentuk negatifnya? Jangan lupa jamak do tunggal das. Dan kata kerjanya harus bentuk pertama. Oke, kalau gitu kita next ke mini testnya. Untuk mini test negative form, lihat di sini ada number 1. Oke, ini ada numbernya. Ini nomor ini nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Oke, untuk kalimat pertama, I doesn't know who you are. Betul atau salah? Saya kasih 3 detik. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu jawabannya kita cek dulu. Betul atau salah? Ada I subject. Harusnya kalau jamak, apa tadi? Do ya. Oke, jamak do, tunggal das. Tapi kenapa ini das ya? Oke, kalau gitu berarti salah dong. Harusnya I don't. No-nya betul ya. Udah bentuk dasar ya, bentuk kata kerja dasar ya. Kita cek apakah betul atau salah. Ya, ini salah. Yang betul adalah don't. I don't know who you are. I don't know who you are. Oke, sekarang kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, the train
leave not every morning. The train leave not every morning. Coba dicek dulu, Miss nanti akan kasih lihat. Miss nanti akan cek dulu. The train, subjeknya tunggal atau jamak? Oke, the train itu tunggal atau jamak? Oke, good. Kalau gitu, kalau misalnya diminta pakai bentuk not, berarti dia harus pakai jamak do tunggal das. Oke, kalau gitu, the train does not leave every morning. Coba kita cek ya, betul atau salah untuk kalimat yang ini. Oke, salah. Yang betul adalah the train. Tadi jawabannya apa? Does not leave every morning. Good. Atau doesn't ya. Next, kalimat ketiga. He doesn't leave his child on Saturday. He doesn't leave. Kayaknya bener nih. He itu kan tunggal, udah ketemu dengan doesn't dan juga di sini lives. But exactly this is wrong. Wrong sentence. Why? Because yes, look at the verb. Verbnya ketambahan s tahu. Dan ini salah, nggak boleh karena sudah ada do does. Nah, kalian harus teliti ya. Jadi ini jawabannya adalah salah. Yang betul adalah he doesn't live. Good. Ini adalah bentuk negatif formnya. Sekarang kita akan lanjut ke bentuk pertanyaan. Untuk bentuk pertanyaan, kalau kamu mau memastikan nih, jadi tanya dong. Kalau namanya tanya kan, apakah kamu sudah membaca hari ini? Apakah kamu sudah mandi? Apakah kamu akan berangkat kerja? Nah, itu adalah pertanyaan. Oke, bentuk tanyanya ada do, does, plus subject, plus verb. Jangan lupa ya, kalau sudah ada do, does, pasti verbnya bentuk pertama. Good. Dan do, does-nya selalu di depan karena ini adalah question form. Do you read? Do I read? Sama, subjek jamak pasti pakai do, jamak do tunggal das, gitu ya. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah do they read a book every day? Dia cuma memindah ya. Kalau misal dalam bentuk negatif, do das-nya itu kan setelah subjek. Kalau ini sebelum. Jadi cuma dipindah dan dikasih tanda tanya aja. Contoh kalimatnya do they read a book every day? Apakah mereka membaca sebuah buku setiap hari? Jawabannya gimana? Yes, they do. Atau jawabannya no, they don't. Sekarang selanjutnya ada like yang bentuk verb, artinya suka. Do you like ice cream? Apakah kamu suka es krim? Yes, I do. Atau no, I don't. Ini adalah bentuk pertanyaan. Sudah paham semuanya? Kita akan mini tes dulu ya buat kalian. Number 1. Bla 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 like, lalu kemudian you pizza. If you like it, I will buy you the biggest one. Kira-kira jawabannya apa ya? Caranya adalah kalian lihat subjeknya dulu nih. Subjeknya menggunakan you. You ini adalah subjek jamak. Berarti jamak do tunggal das. Diinget-inget ya. Berarti dia pakainya do. Tapi do-nya ini harus diikuti dengan subjek. Berarti do. Subjeknya apa? You. Like-nya di mana kata kerjanya? Di belakang. Do you like? Betul nggak ya? Coba kita cek. Good. Jadi seperti ini untuk contoh nomor 1. Sekarang contoh nomor 2. Coba kalian sendiri mencoba menjawabnya. Miss nanti kasih 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke, kira-kira betul nggak? Kita bahas yuk. Nah, lihat dulu dari subjeknya. Subjeknya adalah he. Kalau he itu kan tunggal. Miss nanti tadi bilang jamak do tunggal das. Jamak do tunggal das. Oke, kalau gitu pakai das. He does write his letter. Betul atau salah? Karena ini bentuk tanda tanya ya, otomatis dasnya ada di depan. Jadi jawabannya adalah does he write his letter. Does he write his letter? Betulkah? Yes, cuma dibalik aja. Does he write his letter? Jadi dasnya di depan. Gitu ya. Sekarang nomor 3. Silakan Miss nanti kasih waktu buat kalian. 3 detik. Dilihat dulu. Subjeknya adalah Tara. 1,
2, 3, stop. Oke. Sekarang kita bahas yuk. Tara adalah subjek. Read adalah kata kerja. Always ini hanyalah adverb of frequency. Jadi kita hanya melihat keseringan dia, seberapa sering sih dia membaca gitu. Nah, di sini ya, kita lihat dulu. Subjeknya tunggal. Pakainya do atau does? Oke, pakainya does ya. Does Tara, lalu kemudian read. Read-nya tambahkan s enggak? Enggak dong, karena sudah ada do dan does. Otomatis jawabannya adalah does Tara read. Terus always-nya taruh mana nih? Kita lihat. Nah, ini dia. Does Tara always read my novel every night? Yes. That's all about 3 forms ya in simple present tense. Nah, sekarang Miss Tanti mau ngajakin kalian untuk cek nih gimana. Udah paham apa belum nih tentang penggunaan simple present tense menggunakan verb. Number 1, she doesn't speak or doesn't speak Indonesian because she comes from England. Yo, she itu dia perempuan ya, tunggal atau jamak? Dia tunggal ya, she jamak atau tunggal. Good, dia adalah tunggal. Jadi karena dia tunggal, otomatis jawabnya gimana nih? Pakai do atau das? Jamak do, tunggal, das. Jawabannya pasti pakai das nih. Oke, pakai das. Betul, ini dua-duanya das. Apa yang jadi patokannya di sini adalah kata kerjanya. Kata kerjanya harus bentuk dasar. Nggak boleh tambahin apa-apa. Otomatis she doesn't speak yang polos atau she doesn't speak yang ketambahan s. Kalau Miss nanti sih kasih jawaban yang mana ya? Ntar dulu deh, kalian dulu ya. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, good. She doesn't speak. Speak-nya ini harus bentuk kata kerja pertama karena sudah ada do dan does. Oke, sekarang nomor 2. Coba deh kalian yang memikirkan kira-kira jawabannya apa. But I'm sorry, ini harusnya tanda tanya ya belakang ya. Mis nanti lupa nih, malah titik. Karena do das di depan berarti di belakang tanda tanya. Oke, silahkan dipikirkan kira-kira jawabannya do atau das. Dilihat subjeknya dulu. Oke, good, check. Oke, Miss nanti kasih waktu ya. 1, 2, 3. Karena subjeknya tunggal, the teacher only one teacher, jadi pakainya does. Yes. Lalu kemudian teach atau teach, masih ingat? Miss nanti bilang tadi sudah ada does, jadi nggak perlu tambahkan s atau es untuk kata kerjanya. Jadi jawabannya adalah teach, betul. Does the teacher teach in front of the classroom? Jadi ini tanda tanya ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Gimana, udah paham kan tentang penjelasan mengenai simple present tense, terutama untuk verb dari Miss Tanti? Oke. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Finally, thank you everyone and see you.